Alhamdulillah, yang memang sudah hadir. Gimana tadi? Dipanggil-panggil. Boboan nggak ditelepon sih. Salah Bu Ella tuh. Itulah resiko nggak ada cucu di rumah Pak Elmi, jadi nggak ada yang berisik. Itu lagi pulang ke rumah mamanya, liburan. Ada dah lo ada yang ganggu. Nggak ada yang ganggu, jadi tenang tidurnya. Dekat ya. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Budawati, ibu-ibu semua, puji syukur, marilah sama-sama kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat dan karunia-Nya kita masih diberi nikmat sehat, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat mencintai Al-Quran. Sehingga pada malam yang berbahagia ini kita telah dapat berkumpul kembali di Zoom Al-Hasani guna mentadabburi Al-Quranul Karim. Selawat dan salam marilah sama-sama kita kirimkan ke junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Kiranya di yaumil akhir nanti kita mendapat syafaat dari beliau, diakui sebagai umat beliau, dan insya Allah tempatkan di sisi beliau di surganya Allah nantinya. Amin, amin, ya rabbal alamin. Ibu-ibu semua, sebagaimana biasa, sebelum kita memulai pertemuan kita pada malam hari ini, marilah sama-sama kita pasang niat, luruskan niat, luaskan niat, kiranya ilmu yang kita peroleh menjadi berkah bagi kita, dan insya Allah bisa ditularkan lagi kepada orang lain nantinya. Kemudian tidak lupa pula kita selalu membaca Al-Quran Al-Fatihah di awal pertemuan kita yang kita niatkan. Pertama, semoga Allah memberikan kesehatan yang prima kepada Pak Ustadz, Bundawati, dan kita semua peserta Asani sehingga kita bisa bersama-sama mempelajari gramatikal Al-Quran metode Asani ini. Yang kedua, kita membaca Al-Quran Al-Fatihah yang kita niatkan. Semoga Allah memberikan kesembuhan kepada peserta Asani, keluarga peserta Asani yang dalam keadaan sakit sehingga bisa beraktivitas seperti sedia kala kembali. Yang ketiga, kita membaca Al-Quran Al-Fatihah yang kita niatkan. Semoga Allah memberikan kemudahan kepada kita dalam memahami ilmu gramatikal Al-Quran metode Asani ini. Kemudian dilanjutkan dengan doa belajar bersama. Wa ala hazihin niyah. Say'ul lillahi lahu walahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdina siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahman wal hikmata wal aqla birahmatika ya arhamar rahimin. Silakan Mendawati. Ibu, kita mulai. Alhamdulillah, ada Bu Riri. Di unmute dong. Kita mulai, Ibu. Sudah ada 9 orang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah Bapak Ibu semuanya, malam hari ini kita akan melanjutkan murojaah surat Al-Baqarah ayat 186. Sebenarnya 185 sudah. Cuma mungkin untuk membenarkan bisa diulang 2 kalian ya. 2 kalian ya Bapak Ibu. Kita lanjut. Karena lumayan panjang ya. Yang pertama Nicut, yang kedua Alhamdulillah ada saya. Bu Riri, Bu Meli, sehat Bu Meli, Bu Riri. Ada Bu Yanti, Bu Cut, Bu Elinadra, Bu Ani. Bu Yudanti, Bu Ani. Al-Baqarah 186.
Ini kemarin udah ya sebenarnya Bapak Ibu. Cuma tadi saya dengar-dengar katanya belum, berarti ada Belum yang semua. Ah, Kan lagi ya, murajaah Bu Wati berarti membahas diulang ini 3 lagi. kali saja, maksimal 3 saya yang kali ketiga saja. berarti. Kalau itu berarti silakan Bu Cut, saya menyimak. Berapa Bu Cu? Apa nih? Bu Ella di layar yang pertama. Atau perlu di itu lagi, sekali lagi? Boleh. Boleh ya, sekali lagi. Ya. Jadi ayat 183, 184, 185 itu berkaitan. Ya, itu adalah dalil tentang wajibnya puasa. Sehingga ya kalau di awal-awal tiba-tiba muncul seperti ini, ya berarti itu berkaitan dengan ayat sebelumnya. Pak Helmi, kenapa bergema ya Pak Ya, Helmi? karena ada suara itu apa itu? Siapa ya? Oh, saya kali ya. Bergema. Ah, saya tutup. Bergema dari tadi sore. Enggak, Pak Elmi udah tutup masih. Oh, masih. Iya. Oh, berarti bukan saya. Kenapa ya? Kita mulai ya Bapak Ibu. Ya. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Kita mulai. Jadi ini berkaitan dengan ayat sebelumnya, nggak bisa dilepaskan ya, di mana ayat sebelumnya itu adalah, jadi ayat 183 adalah kewajiban puasa, tapi belum ditetapkan kapannya, cuma diwajibkan atas kalian puasa, yang puasa itu diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian. Jadi syariat puasa itu sejatinya nggak cuma untuk umatnya Nabi Muhammad, tapi juga untuk umatnya Nabi Musa dan Nabi Isa. Ya. Nah, cuma di sini baru dikatakan diwajibkan atas kalian, belum ditentukan kapannya. Di 184 kemudian di situ tiba-tiba langsung kata benda yang fathah tain gitu ya. Yang sejatinya itu adalah kaitannya dengan ayat sebelumnya, menjelaskan bahwa yang kewajiban puasanya itu yang diwajibkan tadi itu adalah kapannya ditetapkan oleh syariat. Di sini adalah beberapa hari tertentu, ya, beberapa hari tertentu. Yang kemudian nanti di ayat 185 itu adalah itu lebih detail lagi. Yang dimaksud dengan beberapa hari tertentu itu ini pada bulan Ramadan. Jadi bulannya Ramadan beberapa hari tertentu tuh maksudnya 29 atau 30 hari, nah itu ya. Nah, berarti di sini adalah bulan Ramadan yang diturunkan di dalamnya Al-Qur'an. Nah, Al-Qur'an ini itu sebagai hudan. Ini namanya keterangan keadaan. Di keadaannya Al-Qur'an tadi sebagai hudan. Hudan bagi manusia. Dan, nah perhatikan di sini, Al-Qur'an tadi sebagai hudan dan juga sebagai ini, penjelas. Berarti ini kasroh tain atau fathah tain sejatinya? Fathah. Kan kalau atin itu fathahnya ya atin, Iya. kasrohnya ya atin. Ya. Tapi kalau- Kenapa? Karena Al-Qur'an tadi sebagai Kalau hudan, sebagai petunjuk fathah tain, keterangan keadaan, maka ini juga dan. Jadi buat dannya ini menyambungkan antara hudan dan ini. Al-Qur'an sebagai petunjuk iya, sebagai penjelas juga iya. Ya. Penjelas tentang petunjuk dan furqan ya. Jadi kalau ini wa ini nyambungin ini ke sini, kalau wa ini nyambungin ini dengan ini, ya. Jadi penjelas tentang petunjuk dan furqan. Itu ya Bapak Ibu. Kita lanjutkan. Jadi bulan Ramadan adalah bulan diturunkan di dalamnya. Hi-nya berarti kembali kemana ini? Bulan Ramadan. Iya, gendernya laki-laki ya. Nah, diturunkan Al-Qur'an. Nah, hudan ini keterangannya bagi Al-Qur'an. Selanjutnya, maka, nah, mannya hati-hati, amatin dulu, kita jalan, cari, ada fa. Ada apa? Maka mannya adalah barang siapa. Siapa? Maka barang siapa menyaksikan, ya kan? Di antara kalian, kan kata menyaksikan butuh objek dua ya. Menyaksikan
Salah, satu ya, menyaksikan ini kan, objeknya ini ya. Jadi maka barang siapa menyaksikan di antara kalian bulan, maksudnya berarti menyaksikan bulan Ramadan, maksudnya gitu ya. Di sini kenapa bulan aja, karena sudah terfahami maksudnya di bulan Ramadan. Maka hati-hati ada lam sukun. Ya, lam sukun. Lam sukun itu sejatinya asal muasalnya kalau nggak ada fa, kok gak enak ya ini apa ya? Bergema ya suara saya ya? Iya, yang bergema. Apa salah? Sumbernya dari saya? Enggak ya? Oke, kita lanjutkan. Maka, ini kan jawab syaratnya. Maka, lam sukun itu kalau nggak ada fa, dia li. Aslinya kalau nggak ada fa. Tapi kalau ada fa atau wa, maka jadi lam sukun. Ada dua kemungkinan. Bisa hendaklah. Bisa apa lagi? Agar atau untuk. Nah, kalau bentuknya tunggal, mudah mengenali. Kalau bentuknya tunggal. Ini bentuknya kan tunggal. Iya. Sukun. Kalau sukun maka hendaklah. Kalau seandainya fathah baru artinya agar atau untuk. Jadi dalam hal ini adalah maka hendaklah dia puasa kepadanya. Maksudnya puasa pada bulan Ramadan. ibunya adalah kembali bulan Ramadan. Jadi maka hendaklah dia Dia berpuasa. puasa pada bulan Ramadan. Itu ya. Oke, jadi kalau batas kapannya puasa itu adalah ketika barang siapa menyaksikan di antara kalian bulan Ramadan ya. Itu adalah puasa, perintah. Jadi ini perintah ya. Meskipun dia bentuknya nggak KKP, ini perintah dari lam sukunnya itu. Ya, kemudian selanjutnya ini perintah berarti. Perintah untuk puasa pada bulan Ramadan. Jadi yang betul-betul ada kata-kata bulan Ramadannya di sini. Kalau di 183 itu nggak disebutkan. Tapi dalil wajibnya puasa tuh dari 183 sampai 185 tuh satu rangkaian. Lengkapnya. Nah ini syariat. Ini syariat pertama tadi, suruh puasa pada bulan Ramadan. Yang selanjutnya ini. Dan barang siapa sakit ya, atau dalam perjalanan, ya dalam perjalanan, ini tuh apa lupa saya. Hitungannya apa? Oh iya, ya oke. Jadi gini, maka dan barang siapa sakit atau dalam perjalanan, maka kemarin kita tambahin apa? Maka wajib Hendak apa? Kemarin kita menyempurnakan, menyempurnakan hitungan. Itu mah yang ini, Bu. Hah? Ini mah yang ini, Bu. Menyempurnakan hitungan mah yang ini, bukan, Bu. Oh itu ya. Bukan, ini mah yang itu, yang puasa, wajib puasa itu. Kemarin kita tambahin apa kesepakatan? Maka Sebenarnya boleh wajib aja mengganti. Wajib mengganti ya. mengganti. Jadi wajib mengganti, kita tambahin wajib mengganti. mengganti Yang menyempurnakan puasa. mah ini Bu Elvis. Iya iya iya. Wajib mengganti. Kita ini tambahan ya, tambahan. Wajib mengganti sejumlah hari, ya, sejumlah hari pada hari-hari lain. Ya, boleh pada hari-hari yang lain boleh. Ya, jadi tambahnya itu. Maka wajib mengganti sejumlah hari, ini sejumlah hari pada, minnya pada hari-hari lain. Ya, itu rusohnya. Jadi kalau lagi sakit atau dalam perjalanan, rusohnya adalah ganti kodok ya, kodok puasa di hari lain. Rusoh yang pertama, wajib kodok ya, mengganti yang tadi dapat rusoh tadi ya. Allah menghendaki ya, bagi kalian kemudahan dan tidak menghendaki bagi kalian kesulitan. Ya. Artinya apa? Ketika dikasih rusoh, ya maka ambillah. Allah senang kalau kita mengambil rusoh, karena Allah itu menghendaki bagi kalian itu kemudahan dan tidak menghendaki bagi kalian kesusahan, kesulitan ya kemarin. Ya itu ya. Selanjutnya,
Nah, di sini ini li-nya li apa dia? Agar. Yang Agar ya. Dan agar kalian menyempurnakan. Di sini baru menyempurnakan hitungan. Hitungan kan? ya, Ya, menyempurnakan hitungan dan agar kalian Mengagungkan. mengagungkan ya. Kita ingatnya akbar ya. Mengagungkan ya. Mengagungkan Allah gitu. Membesarkan kan nggak lucu. Iya, maksudnya cuma ingetnya tuh ke situ sama gitu. Cuma kita ganti menjadi mengagungkan. Mengagungkan Allah atas apa ini apa? Apa yang ya? apa ya? Atas apa yang Dia memberikan petunjuk. Dia telah memberikan. atas apa yang oh ya ini KKL ya. ya, Ini KKL ya. Oke, KKL. Ya. Atas apa yang dia telah memberi petunjuk kepada ya, kalian dan agar kalian benar-benar betul-betul bersyukur. Bersyukur. Itu ya Bapak Ibu. Ya. Ya, jadi di sini cuma satu rusuh ya yang di sini ya. Rusuh yang bayar fidyah itu di mana? Di 184 ya? Tidak. Iya. Iya, oke. Ini rusuh yang sakit. Silakan Bapak Ibu. Betul. Jadi saya Bu Cut. Ya, silakan Bu Ella. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Saya ini lagi dahusu. Bulan Ramadan yang diturunkan di dalamnya Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan keterangan-keterangan dari petunjuk dan Furqan gitu ya. Buati ditolong dikoreksi. Maka barang siapa Elpis, silakan disimak. apa? Iya, Siapa? Bu. Maka Silakan barang disimak ya. Saya sambil wirawiri soalnya. Bu Iya. Elpis minta tolong. Iya. Maka barang siapa menyaksikan di antara kalian bulan itu, maka hendaklah dia berpuasa pada bulan Ramadan. Dan barang siapa sakit atau dalam perjalanan, maka dia wajib menggantinya pada hari-hari yang lain. sejumlah Allah, kenapa? sejumlahnya tinggal mengganti sejumlah Menggantinya sejumlah hari-hari yang lain ya. Pada hari-hari yang lain. Aduh, jumlah hari. Saya ini lagi ulu hati sakit sampai celetut. Aduh. Allah menghendaki bagi kalian kemudahan dan tidak menghendaki kesulitan bagi kalian. Ya, tidak menghendaki bagi kalian kesulitan. Dan agar kalian menyempurnakan Hitungan. bilangan apa tadi ya? Hitungan sejumlah hari. Menyempurnakan hitungan gimana tadi? Dan hitungan atau iya, sejumlah dan agar kalian mengagungkan Allah. Bukan, ini yang saya ini lagi ulu hati. Iya, dan agar kalian menyempurnakan Ini di situ, hitungan. kan di idatanya nih, agar kalian menyempurnakan hitungan ya, hitungan. Iya, hitungan. Ya, aduh. Dan agar kalian mengagungkan Allah atas apa? Iya. Apa yang Mengagungkan Allah Allah telah atas memberikan hidayah. apa yang Dia telah memberikan petunjuk kepada kalian dan agar kalian benar-benar bersyukur. bersyukurnya yang mana itu? Oh, Tuh. terakhir. Ashkuruna. Lanjut. Lanjut satu orang lagi. Pak Helmi yang terakhir. Tadi saya yang ketiga tadi. Oh, Ketiga. yang ketiga. Dulu biar adil nih. Yang kedua Bu Eli. Saya dong. Bu Eli. Oh, Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Bulan Ramadan adalah adalah bulan yang ya,
bulan Ramadan adalah bulan yang Al-Quran diturunkan padanya. Ya. Di dalamnya. Sebagai petunjuk bagi manusia. Dan bainatin. Penjelasan. Keterangan-keterangan Dan keterangan-keterangan petunjuk itu. Kok hilang suaranya? Belum. dan keterangan-keterangan petunjuk Tentang dan petunjuk petunjuk dan pembeda. Al-Quran dan pembeda. Maka barang siapa Di antara yang kalian dan maka barang siapa di antara kalian yang menyaksikan bulan itu, maka hendaklah dia berpuasa padanya. Dan barang siapa yang sakit atau dalam perjalanan, maka wajiblah dia menggantinya pada hari-hari yang lain. Sejumlah. Allah menghendaki di antara kalian kemudahan. Dan dia tidak menghendaki di antara kalian Bagi kalian, bukan di antara kalian, bagi kalian. bagi Allah kalian. menghendaki kemudahan bagi kalian, menghendaki Allah kemudahan. menghendaki kemudahan bagi kalian. Dan dia tidak menghendaki kesukaran bagi kalian. Dan agar kalian menyempurnakan hitungan. Dan agar kalian mengagungkan Allah atas apa yang telah diberi petunjuk kepada kalian, agar kalian benar-benar bersyukur. Gitu. Ya, Pak Elmi, penutup. Iya, siap. Bismillahirrahmanirrahim. Bulan Ramadan adalah bulan yang diturunkan di dalamnya Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan keterangan-keterangan dari petunjuk dan Furqan. Maka barang siapa di antara kalian menyaksikan bulan itu, maka hendaklah dia berpuasa padanya. Dan barang siapa sakit atau dalam perjalanan, maka wajib bagi dia mengganti sejumlah hari pada hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagi kalian dan Dia tidak menghendaki kesukaran bagi kalian, dan agar kalian menyempurnakan hitungan dan agar kalian mengagungkan Allah atas apa yang Dia telah memberi petunjuk kepada kalian dan agar kalian benar-benar bersyukur. Alhamdulillah. Yang ketiga ya. Berarti mintanya ya Bapak Ibu. Sebelum kita lanjutkan ke 186, 183, di sini adalah dalil kewajiban puasa. Ya, yang itu untuk siapa Bapak Ibu? Orang-orang beriman. Jadi nanti endingnya ini nih. Agar kalau dirumuskan matematis itu, ya matematis itu. Jadi iman, modalnya iman, plus puasa, itu hasil akhirnya outputnya adalah takwa. Di iman, modal dasarnya iman, karena nggak mungkin ya tanpa iman kita bisa menjalankan puasa ya dengan segala syariatnya. Kalau sekedar puasa, ada yang puasa tuh punya manfaat gitu ya, bukan karena iman, nggak akan mungkin. Jadi beda lah intinya landasan iman dengan nggak pakai iman gitu. Dan iman plus puasa tadi, yang itu adalah kewajiban dari Allah, itu endingnya adalah ini. Outputnya adalah takwa. Outputnya, goalnya, tujuannya. Kemudian, jadi ayat 183 tentang kewajiban puasa.
184 kemarin apa? Rusoh ya. Ya, Rusoh dalam keringanan. puasa, keringanan. Keringanannya ada 2 di situ. Apa kemarin Bapak Ibu? Ada 2 ya. Dan di Ya, perjalanan. Membayar untuk orang yang sakit atau dalam perjalanan. Nah, ini ya. Dengan Ini bilangan yang barang sama. siapa sakit ya atau dalam perjalanan safar, maka dia mengganti dengan ya, bilangan mengganti yang sama pada hari-hari yang sejumlah hari lain. pada hari-hari yang lain. Kemudian yang selanjutnya ini ya, Bagi orang yang sangat berat menjalankannya, Ya. maka memberi fidyah, memberi oh makan ini orang ya, miskin. orang yang tidak ini Bu, Sangat berat, yang oh ya sangat berat ya, sangat berat berat alias nggak mampu ya, menjalankannya. ya maka ini fidyah. Membayar fidyah, memberi makan orang Yang keringanan miskin. pertama, keringanan kedua, membayar fidyah dengan memberi makan fakir miskin. Nah, dan maka barang siapa, ini apa kemarin? Dengan ikhlas, dengan sukarela, senang melakukan kebaikan. Oh iya, ya itu lebih baik. Lebih Ya, maka baik dia baginya. Ya. Dan bahwa kalian puasa kalian puasa. Dan puasa kalian lebih baik bagi kalian lebih baik jika bagi kalian jika kalian mengetahui. Jadi intinya Allah senang ya ketika kita ambil rusuh itu. Kemudian 185, jadi ayat 184 itu rusuh yang diberikan Allah, keringanan yang diberikan Allah. 185 lebih kepada kemuliaan bulan Ramadan. Mana bulan Ramadan adalah bulan turunnya Al-Quran. Al-Quran itu adalah sebagai petunjuk dan juga sebagai ini Keterangan-keterangan, penjelas-penjelas. Ya. Sekarang ke 186. Ini sudah beda. Topiknya sudah beda. Mari kita lihat. Mari kita lihat 186. Ya, dan ini idza apabila. Nah, perhatikan kalau ada kata apabila. Ada kata apabila dia bisa menjadi huruf syarat ya. Kalau ada jawab syaratnya. Jawab syarat di Silakan belakang. dicek jawab syaratnya ada tidak? Ada. Ini Jadi jadi ida itu bisa dia keterangan waktu ya. Kalau posisinya biasanya setelah kata kerja ya. Biasanya kalau kalimat verba ada idanya ya dia bisa menunjukkan keterangan waktu. Atau di awal kalimat dan dia berhubungan dengan ayat sebelumnya dan dia bisa menunjukkan keterangan waktu. Ya. Tapi juga dia bisa sebagai huruf syarat kalau ada satu rangkaian kalimat bersyarat. Nah, di sini kira-kira batasnya yang mana? Ada kalimat syarat, ada jawab syaratnya? Sampai qarib. Ini ya, fa ini ya. Ya. Ya, jadi ini fa ini. Nah, ini berarti kalimat syaratnya ini, jawab syaratnya ini. Batasnya adalah fa. Mari kita artikan. Dan apabila Dia bertanya Apabila dia bertanya hamba- kepada engkau, maaf sebentar. hamba-hambaku bertanya kepada Ya, engkau. sebentar ya. Ini kan kata artinya bertanya. ya Bertanya itu butuh objeknya satu. Ya kan? Bertanya kepada siapa? kau, Ya. kau. Sehingga di sini itu ini kan sebenarnya kalau strukturnya itu objek tuh bisa seperti ini, subjek juga bisa seperti ini. Karena aslinya itu kan kalau objek berarti ibadai kalau objek. Kalau subjek berarti ibadui gitu kan. Tapi dua-duanya itu akan menjadi ibadi. Sehingga kita mengalami kesulitan ini sebagai subjek atau objek gitu. Ya. Maka kita bisa ngelihat dari kata kerjanya. Kata kerjanya bertanya, itu kan bertanya itu kepada siapa kan gitu. Berarti ini sudah objek ini. Maka ini sebagai subjek. Mari kita lihat.
Dan apabila hambaku bertanya kepada engkau, gitu kan? Ya, seperti itu. Tentang aku, ya. Jadi di sini bertanya apa? Bertanya tentang aku, ya. Kata bertanya itu kan bertanya apa kepada siapa? Nah, ternyata ini di sini nih apanya itu. Bertanya apa? Bertanya tentang aku. Maka ini sebagai subjeknya, lebih cocoknya. Ya, sehingga dan apabila ini kan jamak ya. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepada engkau tentang aku. Engkaunya siapa di sini? Nabi Muhammad. Akunya Allah. Maka sesungguhnya aku sangat dekat. Sesungguhnya aku sangat dekat. Ini kata ini. Seandainya nggak ada ini, maksudnya nggak ada ini kan, ini tuh kan gini kan, ina ya, sama ya kan. Nah, seandainya ina nggak ada, jadi gimana struktur kalimatnya? Seandainya ina nggak ada, struktur kalimatnya jadi mana? Jadi ana, ana, koribun gitu. Struktur kalimatnya ya. Nah, ketika ada ana, maka ketika ada inna, maka ananya menjadi ya sukun itu. Ya, sukun. Selanjutnya, ini apa? Diwajibkan ya? Enggak, mewajibkan. Mewajibkan kan? Ya, mewajibkan. Bukan. Aku menjawab. Memperkenankan enggak? Memperkenankan. Nah, ini apa dulu KKSAD kan Bu ya? Iya, aku perkenankan, aku perkenankan. Ya. Menjawab. Aku jawab, Jawab. memperkenankan. Oh, menjawab ya, jawab ya. Memperkenankan. Iya. Iya. Apa artinya? Apa artinya? Aku menjawab. Menjawab, Ya, memperkenankan. menjawab ya. Ya. Jawab. Jawab. Arti lainnya apa sinonimnya? Kabulkan. Mengabulkan. Bisa menjawabkan, mengabulkan ya. Memperkenankan. Oke. Ini kan KKSAD ya. KKSAD domah sukun kasro ya. Aku mengabulkan. Aku ya. Aku mengabulkan. Ya. Aku kabulkan boleh. Aku kabulkan ini adalah seruan. Aku kabulkan. Seruan itu bisa permohonan ya. Seruan bisa permohonan. Aku kabulkan permohonan. Ini apa bentuknya Bapak Ibu? BPA. Ya. Jadi KBPA yang di belakangnya itu kan doa. Di belakangnya kan ada apa sih? Wow ya. Jadi aku kabulkan permohonan orang yang berdoa apabila berdoa kepadaku. Ya, apabila ini kan KKL ya. Iya. KKP. Iya. Apabila kan aslinya gini. Aslinya gini ini. Aslinya gini. Aslinya gini. Da'ani. Iya. Ini KKL. Ini kata ganti. Ganti sebagai objek. Nah, ini pelakunya kan huwa. Apabila dia berdoa kepadaku. Jadi aku kabulkan permohonan orang yang berdoa. Nah, ini Bapak Ibu perhatikan. Ya, ida di sini tuh keterangan waktu. Gitu. Keterangan waktu beda dengan ida di sini. Ya, kalau ida di sini huruf syarat. Di sini kenapa keterangan waktu? Ya, kan tadi aku kabulkan. Kabulkannya kapan? Aku kabulkan, kata aku kabulkan butuh objek. Ya kan? Kabulkan apa? Kabulkan permohonan orang yang berdoa. Kapan dikabulkannya? Ya apabila dia berdoa kepadaku gitu. Jadi ini keterangan ini lebih. Ya, Bapak Ibu ya, keterangan waktu. Jadi Allah akan mengabulkan objeknya ini. Mengabulkan apa? Mengabulkan permohonan orang yang berdoa. Kapan dikabulkannya? Ya apabila
dia berdoa kepadaku. Jadi keterangan waktunya di ida. Cuman kata ida tuh kan nggak bisa berdiri sendiri. Apabila kapan gitu ya? Apabila itu dia berdoa kepadaku. Gitu ya Bapak Ibu. Ya. Lanjut. Maka, nah di sini berarti hendaklah. Hendaklah. Ini juga sebenarnya akar katanya sama dengan ini. Ya. Cuma polanya istaf'ala. Kalau ini tadi mengabulkan pola af'ala, kalau ini polanya apa artinya pola istaf'ala? Memperkenankan. Memperkenankan. Oh, maka hendaklah Meminta ya. Istafala. Mereka maka Hendaklah hendaklah mereka memperkenankan bagiku. maka hendaklah mereka memperkenankan bagiku dan hendaklah mereka beriman ya. pada Jadi ini hendaklah Ada semua. yang tersembunyi kali Ya. ya buat. Hendaklah semua di situ. terhadapku. Memperkenankan. Ini tadi artinya apa? Memperkenankan. Ini tadi kan beriman. Kalau beriman di sini beriman kepadaku cukup ya. Memperkenankan kepadaku. Bagiku. Maksudnya gini Bu bukan Elpis. meminta, dia Bu meminta Elpis. kepadaku gitu. Bu Elpis, Oh, Bu Elpis, Ya. sebenarnya nggak ada tambahannya, tapi li itu maknanya ada gitu maksudnya. Kalau yang tersembunyi nggak ada, ya. Ada. Tapi li di situ mengandung makna gitu. Jadi memperkenankan bagiku maknanya adalah memperkenankan perintahku. Ada nggak arti selain memperkenankan? Nggak ada, cuman memperkenankan. Berarti memperkenankan. Ada Bu. Berarti memperkenankan dengan pola istaf'ala itu memperkenankan. Ada itu di halaman 93. Maksud saya selain memperkenankan, Bu. Ada nggak yang Selain lain arti artinya? memperkenankan. Ada nggak arti selain memperkenankan? Tapi itu aja memperkenankan. Nggak ada ya? Ntar ya, coba kalau kita di cek. Depak ada. Ajab. Hendaklah mereka memenuhi. Jaba. Iya. Kalau di Depak memenuhi ya Bu Wati. Kalau di kamu? Istajab. Coba, saya penasaran deh. Karena kadang coba kita amatin dengan seksama ya. Ajaba. Di mana itu jaba? Di Munawir ada di Halaman 220. 220. menerima mengabulkan. jaba. Istajabah Allah menerima atau mengabulkan doanya. Berarti emang memperkenankan. Ya, memperkenankan. Pas itulah di kamu. Mereka Kan istajabah itu bisa menerima, mengabulkan, menjawab, menanyai. tapi kalau di pola istaf'ala itu di halaman 93 memperkenankan Bu Ati. Lebih pasnya Bentar, ada Bu. satu. Di Munawir lebih banyak, Bu. Oh, Di Munawir lebih banyak. Bisa menerima, mengabulkan, menjawab, Menginterogasi. ya. terus mengabulkan. Oke. Mengajukan pertanyaan. Banyak. Di sini kan ininya li. Menerima. Ya, menerima ntar ya kalau menerima. Maka hendaklah dia menerimaku. Menurut saya cocok menerima. Bisa menerima mengabulkan. Pertama alasannya gini. Atau maka hendaklah dia menjawab. Ini Bapak Ibu di Munawir 220 bisa dilihat. Di situ pada kata istajaba
ada kata Allahu, betul nggak? Ya. Iya. Nah, itu maksudnya adalah kalau pelakunya Allah, maka artinya bisa menerima, bisa mengabulkan. Ditambah lagi ada kurung buka au lahu. Aulahu. Nah, maksudnya gini, ketika kata ini, kata yang pola ini, Bapak Ibu, pola ini nih, pola istaf'ala ini, ketika pelakunya Allah dan Allah, kemudian ada huruf jernya, kan huruf jer itu bisa li, bisa la. Ya, di sini kenapa li? Karena dengan Ada ya ya, sukun. di kamus kenapa la? Karena kata gantinya kan gitu ya Bapak Ibu. Artinya apa? Berarti petunjuknya itu yang pelakunya Allah, terus pakainya lahu. Gitu ya. Berarti bisa menerima, mengabulkan. Bisa juga menjawab. Karena strip menjawab itu masih lahu juga. Ini Jadi kalau pelakunya menurut saya, artinya bisa menerima, mengabulkan, menjawab. Oke, sekarang kita lihat begini. Ya, maka kita coba satu-satu ya. Misalkan ya, maka hendaklah dianya Allah. mereka ini Bu Wati. Mereka Bu Ati. Pelakunya Itu ya waw nun. Nggak lihat. Iya, mereka ya. ya, mereka ini karena ada lam sukun itu membuang Ya, nunnya kan ya. hendaklah mereka ya. Oh, bukan Allah ya. Maaf, Hendaklah salah mereka fokus. Meminta berarti. Ya, salah fokus bentar. Berarti kita cari lagi Bapak Ibu. Ya. Meminta kepadaku. Allah wa minhu Kan. lahu menjawab. Berarti bukan itu ya. Mengajukan pertanyaan. Hendaklah Enggak. Maka hendaklah mereka Meminta. berarti lawan. Kalau pelakunya bukan Allah berarti kebalikan. Memohon. Lawan dari menerima Meminta. Meminta kan istaf'ala. Tapi atau meminta. lawan dari menjawab. Kalau pelakunya bukan Allah berarti lawannya. Mereka meminta kepada Memperkenankan menanggapi. Kalau di Mahmud Yunus hanya satu ya Bu ya? ya, cuma satu memperkenankan saja Bu Wati. Staf alam. Ya udah. Coba, maka hendaklah mereka memperkenankan bagiku. Memperkenankan merekanya di sini. Merekanya itu adalah hamba-hamba tadi bukan? Dia meminta kepadaku, mungkin memohon kepadaku. Iya, meminta terhadapku atau terhadapku itu artinya. Ya, sukun tuh ku. Maka hendaklah mereka meminta kepadaku dan Isa beriman tuh meminta nggak buat di pola istaf'ala tuh meminta katanya. meminta. Betul meminta. Meminta. Cuma sebelum memutuskan meminta itu kan nggak selalu. Sebelum memutuskan meminta itu kita cek dulu ada nggak gitu. Kalau nggak ada ya udah berarti pakai meminta gitu Bu. Maaf ya saya nggak ngeh itu kalau pelakunya fokusnya ke ngelihat ini, fokusnya ke ngelihat ininya linya. Oke, lanjut ya Bapak Ibu. Jadi di sini berarti merekanya siapa di sini? Kan tadi gini, dan apabila hamba-hambaku bertanya kepada engkau tentang aku, maka sesungguhnya aku sangat dekat. Ya. Aku mengabulkan seruan. Bukan. Tadi seruan kan ya? Atau permohonan ya? Permohonan orang yang orang yang berdoa apabila dia berdoa kepadaku. Ya, berarti di sini adalah engkaunya Nabi Muhammad, kemudian akunya Allah, berarti yang disebut dengan mereka di sini adalah ini ya.
hamba-hamba tadi ya. Maka hendaklah mereka Mereka meminta apa tadi? kepadaku. Meminta Iya, kepadaku. maksudnya ini loh jawabnya itu loh Bu. Meminta kan istanya. Iya, meminta. Meminta apa? Meminta Doa. Tadi memperkenankan Bu Wati. iya. Bu Ella kan tadi meminta doang. Meminta doang kan istanya Bu Iya, Ella. meminta. Belum ke jawabannya. Mungkin yang sesuai dengan itu, mungkin yang sesuai dengan itu Bu Ella meminta sama memohon itu istanya Bu Ella. Iya, ya memohon Maksudnya titik-titik. kalau baru sampai meminta sama memohon itu baru istanya. iya, Ininya belum Bu Ella. Iya, Bu Wati. Ya. Jadi kalau memohon apa? Memohon mengabulkan. Ini kan tadi mengabulkan kan? Memohon jawaban, gitu. Memohon jawaban. Yang ada aja Bapak Ibu memperkenankan ya. Ya. Maka hendaklah mereka memperkenankan bagiku. Masih bingung saya. Sampai nanti saya baca-baca Bapak Ibu sementara gitu dulu ya. Dan hendaklah mereka beriman kepadaku. Ya. Iya. Ya. Kalau memenuhiku gimana Bu Wati? Berarti ngikutin depak. Mereka ya. memenuhi. Memenuhi perintahku. Ya, Iya, itu pakai depak itu Bu. Mereka memenuhi perintahku. Kalau mau pakai depak boleh. Ya, mereka memenuhi. Nah, mereka memenuhi bagiku tuh maksudnya apa? Perintahku gitu. Ya. Jadi secara arti memenuhi ku aja. Secara arti di sini. Kata perintah tuh secara makna. Jadi nggak usah disebutkan perintahnya nggak apa, memenuhi ku aja. Memenuhi ku kan berarti maksudnya adalah memenuhi apa yang Allah perintahkan, maksudnya begitu. Jadi menerjemahkannya bisa mereka memenuhiku. Dari mana? Berarti depak ya. Oke? Oke Bapak Ibu? Oke. Ya, ngikut lo ya. Dan hendaklah mereka beriman kepadaku. Emang kalau mau luas-luas mah emang depak patokannya. Kalau kita kayak ini sendiri memenuhiku ya. Langsung memenuhiku ya, linya nggak usah. Memenuhiku, maknanya sudah memenuhi apa yang Allah perintahkan tadi. Dan hendaklah mereka beriman kepadaku. Nah, kalau bi di sini memang ada apa sih namanya acuannya. Kalau amana apapun bentuknya, kalau ada bi artinya kepada. Itu petunjuknya ada di Munawir. Waktu itu sudah saya sampaikan. Agar mereka betul-betul mendapat petunjuk. Mendapat petunjuk. Ini Iya, rasa itu dapat petunjuk. Oh iya. Agar mereka betul-betul mendapat petunjuk. Oke, selanjutnya silakan. Bu Cut, Bu Ella. Ya. Rosyada itu petunjuk lagi. Iya. Mendapat Nah, petunjuk artinya. Satu. Dapat petunjuk. Halaman berapa itu? 141 Bu Cut. Oke, kok di depak jauh banget ininya ya? Di depak petunjuk. Jadi depak kebenaran gitu kok. Kebenaran ya. Iya. Ya, tapi di kamus nggak ada Dapat kebenaran. petunjuk. Iya, di uraian sih 141 halamannya. Mereka mendapat petunjuk. Tapi di depak kan kebenaran. Bisa luas. Panggil Bisa ya. rasit, cerdik. Sekarang mulai dari Bu Yanti. Ya Bu Cut. Bismillahirrahmanirrahim. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepada engkau tentang aku, maka sesungguhnya aku sangat dekat. Aku akan mengabulkan permohonan orang-orang yang berdoa apabila dia berdoa kepadaku. Dan hendaklah kalian Dan hendaklah kalian memenuhiku.
apa tadi? Memenuhi Ini Pak bukan Memperkenankan wa. bagiku. Dan hendaklah kalian memperkenankan Mereka, bagiku. mereka memenuhiku. memperkenankanku. Enggak, memenuhiku. Iya. Dan Ini hendaklah katanya mereka, sorry. memenuhi. Iya Kan udah betul. sepakat Iya. ya. Dan hendaklah mereka Memenuhi. apa? Memenuhi Memenuhi bagiku. kehendakku Memenuhi. dan Meniku agar aja. mereka beriman kepadaku, agar mereka benar-benar mendapat petunjuk. Sadaqallahul-azim. Oke. Ya, Bu Cut. Mereka benar-benar dapat petunjuk. Ibu Oke. tadi memperkenankan. Mami Riri. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Dannya dulu ya Bu Ella. Iya. Ya. Apabila hamba-hambaku menanyakan kepada engkau Muhammad tentang Allah, Tentang tentang aku. tentang aku, ya aku tuh Allah kan Pak Helmi. Iya uniku. Maka sesungguhnya aku sangat dekat. Aku akan kabulkan permohonan orang yang berdoa apabila dia berdoa kepadaku. Maka hendaklah mereka memenuhiku dan hendaklah mereka beriman kepadaku agar mereka benar-benar mendapat petunjuk. Ya, alhamdulillah. Pas. Lanjut, Bu Ismi. Ya. Nah, dibesarin dulu ini. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepada engkau tentangku, maka sesungguhnya aku sangatlah dekat. Aku akan kabulkan doa permohonan ini orang-orang yang berdoa. Ya. Apa Tunggal, Bu. berdoa apabila Bu, tunggal itu. Ini tuh tunggal. Tunggal. Oh ya. Ya, jadi ya akan aku kabulkan permohonan orang yang berdoa. Orang yang berdoa apabila doa ini Dia berdoa kepadaku. Berdoa padaku. Dia kepadaku. Maka hendaklah mereka memenuhi bagiku. Ya, boleh memenuhi kepadaku nggak apa-apa. Bagiku. Maka yaumi mereka beriman kepadaku agar mereka yang mana dibaca? Dan hendaklah mereka beriman. Oh ya, lam sukunnya nggak kelihatan ini kecil ini. Dan hendak mereka beriman kepadaku agar mereka benar-benar mendapat petunjuk. Oke. Ya, dilihat agak-agak ini. Panggil lagi ya Bu Wati. Ya, makasih. Ya. Bu Ani, silakan Bu Ani. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepada engkau tentang aku, maka sesungguhnya aku sangat dekat. Aku akan kabulkan permohonan orang yang berdoa apabila ia berdoa kepadaku. Maka hendaklah mereka memenuhi kepadaku dan hendaklah mereka beriman kepadaku agar mereka benar-benar mendapat petunjuk. Iya.
Pak Suharman. Pak Suharman Ya, ada? Ada. Ya, Bu Cut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepada engkau, tentang aku, maka sesungguhnya aku sangat dekat. Ya. Sesungguhnya aku sangat dekat. Uji Bu, aku. Apa Bu Cut, uji Bu ni? Aku akan mengabulkan. Aku akan mengabulkan doa. Aku akan mengabulkan permohonan Orang yang berdoa. Orang yang berdoa apabila dia berdoa kepadaku. Dia berdoa kepadaku. Maka hendaklah mereka memenuhi bagiku dan beriman kepadaku. Dan hendaklah mereka beriman kepadaku agar mereka benar-benar mendapat petunjuk. Ya. Benar-benar mendapat petunjuk. Sadaqallahul azim. Terima kasih Bu Cut. Ya. Bu Elpi. Oh, iya. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepada engkau tentang aku, maka sesungguhnya aku sangat dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila dia berdoa kepadaku. Maka hendaklah mereka memperkenankan bagiku. Dan hendaklah mereka beriman kepadaku agar mereka benar-benar mendapat petunjuk. Tadi apa tadi? Memenuhi. Tadi kan sepakati memenuhi. Iya, itu belum ditulis. Ya, memperkenalkan sebenarnya juga boleh sih. Memenuhi sama ya. Iya, penuhilah janjimu, perkenankan. Sama kali. Iya. Bu As Mariana. Sebenarnya apa namanya, turunan-turunan arti. Iya. Apa tuh namanya? Derivatnya. Sinonim itu banyak. Kayak gini ya Bapak Ibu. Ini kan sebenarnya jawab ya. Berarti kan menjawab. Ya. Aku menjawab kan sama aja sebenarnya. Iya. Punya kan Allah. Aku menjawab seruan orang yang berdoa. Sebenarnya kan nggak masalah gitu. Ya, jadi kalau kita lupa mengabulkan, kita tahu ini jawab, ya udah aja. Atau menjawab. Ya, aku menjawab permohonan atau seruan orang yang berdoa apabila dia berdoa kepadaku. Nggak salah juga. Ini tadi artinya memperkenankan, memenuhi, sama kok sebenarnya gitu. Ya, gitu ya Bapak Ibu ya. Yuk. Satu lagi Bu As. Ya, terima kasih Ibu Cut. Bismillahirrahmanirrahim. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, sungguh kepada engkau. Dan apabila hamba-hambaku ya bertanya kepadamu atau engkau ya tentang aku, maka sungguh aku sangat dekat. Aku mengabulkan permohonan orang-orang yang berdoa apabila ia berdoa kepadaku. Maka hendaklah mereka memenuhiku atau bagiku. Dan hendaklah mereka beriman kepadaku. Agar mereka benar-benar mendapat petunjuk. Terima kasih Bu Cut. Sama. Terakhir Uni Cut. Belum. Terakhir Uni Cut.
Bu Meli ada nggak? Bu Meli nyimak. Mau nyimak. Kalau nggak ada Bu Meli, Bu Cut. Sudah ya? Bucut belum Bu Ati? Bucut Cut. belum, Oh Bu iya. Ati. Iya. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepada engkau tentang aku, maka sesungguhnya aku sangat dekat. Gitu ya. Aku akan mengabulkan doa orang-orang yang berdoa Tunggal. apabila Tunggal. aku akan mengabulkan permohonan atau doa apabila dia berdoa kepadaku. Maka hendaklah doa orang yang berdoa. Doa orang yang berdoa. Maka hendaklah mereka memenuhi padaku atau bagiku, dan hendaklah mereka beriman padaku agar mereka benar-benar mendapat petunjuk. Mumtaz. Ya. Lanjut Bu Ati. Boleh. Ya, jadi boleh ini doa boleh, permohonan boleh, apalagi seruan boleh. Karena sejatinya sih ya. Maksudnya ini tuh boleh doa, boleh permohonan, boleh apalagi seruan, boleh. Karena memang itu semua artinya begitu. Harapan. Kita ini ya Bapak Ibu, jadi ini asbabun nuzulnya itu pada saat itu ada seorang Arab Badui berkata kepada Rasul ya, bertanya kepada Rasul, Tuhan itu sejatinya dekat nggak sih? Kita kalau berdoa harus teriak atau berbisik gitu, kurang lebih seperti itu. Nah maka ini turun ayat ini. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepada engkau tentang aku, maka sesungguhnya aku sangat dekat. Ya itu turun ayat itu asbabun nuzulnya tadi. Aku akan menjawab doa orang yang berdoa atau permohonan orang yang berdoa, silakan ya, doa orang yang berdoa apabila dia berdoa kepadaku. Tapi ada syaratnya. Jadi Allah tuh akan menjawab, akan mengabulkan doa orang yang berdoa apabila dia berdoa kepadaku. Tapi syaratnya ini. Ya, maksudnya gini, akan dikabulkan doanya, maka hendaklah, ini perintahnya, maka hendaklah mereka memenuhi bagiku, maksudnya tuh memenuhi perintahku gitu. Perintahku. Dan hendaklah mereka beriman kepadaku. Jadi itu kalau mau doanya dikabulkan gitu, maka ini penuhilah semua perintah dan berimanlah kepadaku. Ini Bapak Ibu. Ya, jadi kalau ingin dikabulkan doanya, ya maka ini ya harus memenuhi. Bagiku maknanya adalah memenuhi perintahku dan beriman kepadaku agar mereka betul-betul mendapat petunjuk. Nah, apa bedanya ini dengan hada? Artinya sama, tapi pemahamannya berbeda. Sama-sama mendapat petunjuk, tapi ini baru tataran teoritis, baru tataran ilmunya. Ini baru ilmunya. Kalau ini sudah ke amalnya. Makanya kenapa di Depak artinya kebenaran. Diinikan beda ya. Jadi ini sudah ke prakteknya gitu. Kalau hada tuh ke teorinya, ibarat kayak apa ya? Ya ini baru kalau hada itu baru petunjuk berupa ilmu gitu, berupa ilmunya. Sedangkan kalau ini sudah jadi levelnya lebih tinggian ini. Hakikat ya, gitu ya. Tinggian ini. Aturan. Sampai ke amal. Ya, sampai ke amal. Gitu ya Bapak Ibu. Cukup? Jadi kita dapat kosakata baru, yaitu kata ini yang artinya mendapat petunjuk, tapi levelnya tinggi, lebih tinggi daripada hada. Ya, kosakata baru, rosyada. Si Rasid. Rasid. Yang cerdik, yang pintar, yang cerdas, yang mendapat petunjuk. Nah, ya itu levelnya lebih tinggi. Oke.
Nah, ini ayat 187 lumayan panjang, waktunya tinggal 15 menit, berarti bersambungnya besok. Ya, maksudnya kita bahas sekarang tapi murojaahnya bisa jadi besok. Jadi ayat 186 tadi itu adalah Allah sangat dekat, ya, itu adalah kekuatan doa orang berpuasa, ya. Jadi syaratnya tadi kalau mau doanya dikabulkan, maka tadi apa yang pertama tadi Bapak Ibu? Memenuhi, ya, memenuhiku, maksudnya memenuhi segala perintah dan juga beriman kepadaku. Itu kuncinya di situ. Sekarang 187 ini adalah kita lihat syariatnya per ini ya, kita bahasnya per ini supaya mendalam. Mari kita lihat ini apa? KKL pasif. Ya. KKL pasif. Artinya apa? Dihalalkan. Dihalalkan. Jadi kita pakai arti aslinya aja kalau sudah difahami, biar nggak banyak kata, sudah difahami ya artinya ya. Jadi dihalalkan. Kata dihalalkan apa kan gitu ya Bapak Ibu ya? Dihalalkan apa? Ya, nah di sini mari kita lihat dihalalkan bagi kalian, dihalalkan apa? Ini objeknya. Dihalalkan apa? Ini objeknya. Berarti apa? Dihalalkan bagi kalian pada malam hari puasa. Iya. Maksudnya ini ya Bapak Ibu ya. Objeknya ini ya. Oke. Objek apanya ini maksud saya? Ya. Berarti dihalalkan bagi kalian malam, maksudnya malam di sini adalah malam apa Bu Ella? Itu rafas tuh ini ya, ada ininya, domah ya. Apa Bu Ella? Enggak, itu kan ini kan ada yang domah tuh. Jadi rafas pada malam siam gitu. Iya, sebentar. Iya. Bentar. Jadi ini subjeknya ya. Ya. Bukan subjek. Ya, ini adalah pelaku pasif. Kalau ketemu pelaku itu boleh dikedepankan, boleh enggak. Ya, mari kita lihat nanti. Cocoknya bagaimana? Karena di sini maknanya bercampur. Ini artinya apa? Senggama. Senggama enggak? Bercampur. Ya. Kita lihat itunya, lihat apa namanya? Lihat catatan itu. Bentar, saya buka dulu catatannya deh. Mana paras? Paras itu bercampur, rafasa. Saya lihat dulu biar saya punya ini, karena kita jangan keluar dari ini ya Bapak Ibu artinya, biar saya juga enggak bingung. Jadi di situ apa? Oh, di catatan dulu senggama ya? Iya. Di Munawir. Lagi apa? Iya. Bercampur arti di mana Bu bercampur? Enggak, saya ngambilnya dari antara suami istri. Soalnya berkata-kata dengan perkataan keji kalau ininya arti aslinya. Di Munawir tuh ada sama sih. Ya, di Munawir ada ya. 514. Bercampur suami. Cuma nggak enak ya, nggak enak kata-kata itu. Kita artinya bercampur aja di sini ya. Kita ininya bercampur meskipun maksudnya adalah begitu ya Bapak Ibu. Kan ini bahasan yang oke, jadi ini kita kedepankan. Jadi bercampur gitu ya Bapak Ibu. Bercampur dihalalkan bagi kalian. Ya. Bercampur dihalalkan bagi kalian pada malam. Berarti ini bukan objek ya. Bukan keterangan. Ya, keterangan. Makanya keterangan ya. Pada malam hari puasa. Pada malam enaknya apa? Pada malam puasa gitu ya. Pada malam hari puasa. Apa sih? Pada malam puasa aja ya. Malam berpuasa. Pada malam hari puasa. Apa Bu Ella? Pada malam hari. Ilanisa ikutnya enggak dikedepankan ya buat dia. Sebentar Bu Ella, sebentar. Ini tadi apa? Kepada bercampur perempuan dengan
Istri. Oh iya, jadi gini, kalau seperti ini itu sebenarnya enakan gini aja, lempeng aja, lebih enak. Dihalalkan bagi kalian pada malam hari puasa Pada bulan puasa. bercampur ya, enaknya gitu pada bulan puasa itu. Dari tadi saya nyari kata-kata. Ya, dihalalkan bagi kalian pada malam hari bulan puasa, maksudnya gitu ya. Lebih enak Bapak Ibu ya, biar lebih paham. Iya. Bercampur bersama istri-istri kalian. Istri kalian. Gitu ya, Bapak Ibu. Nah, jadi kalau yang kayak gini enakan lempeng aja, bisa kok. Oke, paham ya Bapak Ibu sampai situ ya? Jadi tadi enaknya di sini yang masukan Pak Suarman tadi. Dihalalkan bagi kalian pada malam hari bulan puasa, gitu ya. Ya, itu tambahan. Bercampur bersama ilahnya kita artikan bersama aja. Bercampur dengan Istri-istri bercampur dengan istri-istri boleh dengan istri-istri kalian. Ya. Meskipun itu perempuan, tapi kalau di sini maknanya adalah langsung aja istri kalian. Ini jamak ya. Oke. Mereka pakaian bagi kalian dan kalian pakaian bagi mereka. Ya, maknanya adalah pakaian itu fungsinya menjaga ya. Jadi menjaga. Jadi dengan bercampur tadi diperbolehkannya bercampur pada ini kan dihalalkan, berarti diperbolehkan bercampur pada malam harinya pada bulan Ramadan itu ya, ini untuk menjaga ya, untuk menjaga ini. Makanya pakaian ya di sini mereka pakaian bagi kalian, jadi perempuan tadi pakaian bagi kalian tuh laki-laki, dan kalian di sini adalah laki-laki ya, itu pakaian bagi perempuan. Maksudnya adalah penjagaan ya, menjaga dari ya zina gitu ya, dengan orang lain gitu. Allah mengetahui bahwasanya kalian di sini ini adalah khotaba, itu apa? Menahan. Ya. Kalian menahan? Ya. Kalian mengkhianati. Oh iya, mengkhianati. Khianat ini kan pola ifta'ala. Berarti khianat ya. Ya, Allah mengetahui bahwasanya kalian benar-benar mengkhianati diri kalian. Ya. Jadi Allah Maha tahu bahwa kalau nggak dihalalkan ya, itu kan ini sebelumnya dulu ini Bapak Ibu ya, sebelum syariat ini turun dulu itu pada malam hari itu nggak boleh bercampur pada malam hari. Jadi batasnya itu Sudah lebaran. Isa sampai itu tuh sampai pagi tuh nggak boleh, tidak boleh. Jadi bolehnya adalah dari buka sampai ke Isa, itu boleh dulu ya, maksudnya syariat dulu gitu. Syariat dulu. Jadi syariat dulu itu habis Isa nggak boleh bercampur. Ini bulan puasa maksudnya ya, bulan puasa dulu syariat dulu, berarti syariatnya orang Yahudi, syariatnya orang Nasrani, kitab sebelumnya itu adalah boleh bercampur suami istri itu setelah buka puasa sampai Isya. Selebihnya nggak boleh, sampai pagi itu nggak boleh. Ya, nah kemudian syariat itu dihapuskan, diganti ini, dihalalkan bagi kalian pada malam hari bulan puasa itu bercampur dengan istri-istri kalian. Berarti ini nggak berlaku gitu. Berarti yang tadinya nggak boleh jadi boleh. Jadi boleh. Jadi sekarang jadi boleh dengan adanya ayat ini gitu. Nah ini mereka tuh perempuan itu pakaian bagi laki-laki dan laki-laki pakaian bagi perempuan. Dan di sini Allah mengetahui bahwasanya kalian benar-benar mengkhianati diri kalian. Jadi Allah tuh Maha tahu bahwa seandainya aturan dulu itu diberlakukan nggak boleh itu,
akan berkhianat gitu. Termasuk salah satunya Umar bin Khattab itu sebelum ayat ini turun pernah bercampur dengan istrinya lewat Isa, dan itu Umar bin Khattab merasa bersalah, merasa berdosa gitu, merasa melakukan perbuatan dosa gitu. Jadi Allah Maha tahu, nggak mungkin gitu suami istri itu bisa dilarang selama 30 hari tadi. Nggak boleh, itu Allah Maha tahu. Pasti berkhianat gitu. Maksudnya pasti ada yang berkhianat, meskipun nggak semuanya. Pasti ada yang nggak tahan, akhirnya berkhianat gitu. Akhirnya berkhianat ini melanggar aturan gitu. Sehingga ini dihapus. Iya, apalagi laki-laki. Iya. Oke, itu ya Bapak Ibu ya. Nah, maka hati-hati ketika ketemu tabah, hati-hati. Jangan langsung bertobat. Lirik dulu setelahnya. Kalau setelahnya Allah, maka lawan dari tobat adalah mengampuni. Berarti di sini pelakunya siapa? Tabah ini. Manusia atau Allah? Allah. Maka Dia mengampuni kalian. Karena Allah itu sudah satu paket. Maka Dia mengampuni kalian. Berarti Allah itu mengampuni kalian dan memaafkan kalian. Ya, mengampuni dan memaafkan kalian. Itu syariat yang sebelumnya tadi ya gitu. Syariat yang sebelumnya tadi ketika sudah ini tadi apa sih ini? Berkhianat ya. Ya. Oke, gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi ini ayat ini menghapuskan hukum yang dulu ada di Taurat dan di Injil di mana dulu tidak boleh suami istri itu bercampur pada malam hari. Tapi ayat ini menghalalkan. Karena Allah Maha tahu bahwasanya kalian benar-benar akan berkhianat pada diri-diri kalian gitu. Maka Dia mengampuni kalian dan Dia memaafkan kalian. Jadi ini nggak usah diartikan lagi Allah itu. Ya, ini juga nggak usah. Memaafkan kalian, ya, mengampuni kalian, gitu ya. Lanjut, Fa di sini apa? Maka sekarang. Nah, sekarang nih berarti batas tuh ya, batas. Ini yang itu batas. Maka sekarang ini apa? KKP. Kalian pergaulilah. Ciri-ciri KKP-nya dari mana kira-kira? Bentar dulu. Oh, itu wawunya. Hah? Basirun. Jadi ciri KKP-nya di mana? Di ini. Iya. Kalau nggak KKP kan gini. Basaru. Ya, KKP-nya cirinya di kasroh huruf keduanya. Ya, maka sekarang berarti KKP. Ya, maka sekarang ini tadi artinya apa? Kalian campur. Pergaulilah mereka. Bergauli atau campur? Kan campur kan tadi ini ya? Iya. Ya, Ropasa. Nah, berarti ini artinya apa? Beda akar kata soalnya. Ya, menggauli artinya bahasa menggauli. Maka kalian pergaulilah gitu ya. Maka kalian pergaulilah mereka. Maka apa enaknya? Gaulilah aja deh, gaulilah. Gaulilah. Maka susah. Maka gaulilah mereka. Dan ini juga KKP bukan? KKP kan? Ya. Maka kalian tuntutlah apa yang bago itu kan pencarian itu kan mencari. Tapi bago. Saya ingatnya ta'alanya menuntut. Hah? Ya enggak sih? Enggak, Bu. Kalau nggak salah iftighaun itu kan pencarian kan? Penuhilah. Cari. Mencari berarti kan? Penuhilah. Coba kita buka amalnya dibuka. Baru halaman 69. Nawir 98. Carilah, dapatkanlah. 9 ada nggak di situ di 69 ada itbagha. Menuntut ya? Menuntut. Menuntut. Tuntutlah. Kalian tuntutlah gitu.
Yang Ya, ini apa kalian yang gaulilah, ya, kalian gaulilah dan mereka kalian dan ya kalian gaulilah mereka dan kalian tuntutlah. Apa yang apa Allah yang telah telah ditetapkan Allah bagi kalian. Oh, sebentar, cocok nggak kata tuntut di situ? Selain kata itu apa? Cari. Kalau di Munawir cari. Cari di Munawir ada Bu, cari. Pola Ta'ala. Halaman berapa? Ta'ala. Halaman berapa? 98. Bapak Ibu silakan dibuka Ibtagha. 98 biar pasti. Ya, seingat saya Sebelah tuh kiri. itu. Saya ingat KBKK-nya itu pencarian itu. Iya. Sebelah kiri, Bu. Mencari atas. kiri Iya, betul. 98. Mencari. Carilah. Ya, mencari. Ya, berarti carilah ya. Carilah. Carilah. Ya. Dan kalian carilah apa yang Allah telah tetapkan bagi kalian. Itu ya, Bapak Ibu. Nah, maksudnya apa? Kita ulang ya. Maka sekarang kalian gaulilah mereka. Kan sudah dibolehkan, apa sudah dihalalkan ya Bapak Ibu ya? Iya. Sudah dihalalkan kan? Maka kata Allah, maka sekarang gaulilah mereka. Kan udah dihalalkan. Iya. Dan kalian carilah apa yang Allah telah tetapkan. Tetapkan, wajibkan. Ya, tetapkan atas kalian. Di sini kata ba tetapkan apa wajibkan? Tetapkan aja ya. Allah wajibkan apa tetapkan coba. Di depak apa kita itu. Tetapkan ya. Tetapkan ya. Apa yang Allah telah tetapkan bagi kalian. Jadi kalau sudah dihalalkan, silakan kalian gaulilah mereka dan kalian carilah apa yang Allah telah tetapkan bagi kalian. Maksudnya tuh ya udah laksanakan aja apa yang udah Allah tetapkan gitu. Jadi jangan ngerasa apa namanya. Ya kalau itu ya laksanakan gitu perintah Allah. Banyak Itu ya Bapak KKP. Ibu. KKP. Banyak KKP. Iya, Banyak banyak KKP. Iya, betul. Kan sudah dihalalkan jadi itu perintah-perintah untuk melaksanakan. Berarti perintah untuk yang tadi yang dilarang jadi diperbolehkan. Yang tadinya dilarang diperbolehkan. Jadi perintahnya di sini. Suruh apa tadi? Kalian gaulilah. Kemudian carilah dan kalian carilah. Dan sini apa? Dan kalian makanlah. Dan Iya. kalian minumlah. Sampai Hingga apa ini? Nah, ini hingga ininya apa? jelas. Enggak ini Bu. Benang. Oh ya, benang ya. Enggak, ini benang Putih. Iya. Putih. Benang putih dari benang hitam. Ingatnya aswad ya. Ini benang putih dari benang hitam ya. Jadi hingga benang putih dari benang hitam itu jelas bagi kalian. Ini tuh bahasa Kia. Ini satu kesatuan ini, maaf, ini satu kesatuan. Mungkin ya ini satu kesatuan Bapak Ibu. Iya, iya. Ya kan? Ya di sini itu adalah kita artikan apa Min di sini? Enaknya, yaitu. Kenapa yaitu? Ini tuh menafsirkan ini sejatinya. Menafsirkan, menjelaskan. Min bayan ini, menjelaskan. Menjelaskan kok ini sih maaf ini yang belakang ya. Jadi ini min di sini menjelaskan maksudnya benang putih dari benang merah tuh maksudnya apa? Yaitu fajar. Jadi waktu fajar. Ya, jadi ini semuanya boleh dilakukan di malam hari. Ya, hingga ini. Jadi simpannya mah hingga fajar telah jelas gitu. Maksudnya hingga fajar telah jelas bagi kalian gitu. Ya, panjang ya subjeknya. Jadi ya boleh begini ya hingga jelas bagi kalian. Nah, bisa begitu lempeng aja nggak apa-apa. Benang putih dari benang hitam yaitu fajar.
Ya, maksudnya gitu ya. Ya. Jadi boleh melakukan ini semuanya yang tadinya itu tidak diperbolehkan menjadi dihalalkan, tapi ada batas waktunya. Ya, sampai fajar. Lanjut. Kemudian ini juga Kalian KKP. sempurnakanlah. Kalian sempurnakanlah. Ini KKP. Puasa. Puasa. Ya, ini jamak apa Jamak. tunggal? Jamak. Jamak kan? Iya, jamak. Ya. Kalian Saumun tunggal. kemudian kalian sempurnakanlah puasa-puasa hingga malam. Malam. Ini jamak. Puasa Jamak. satu. Puasa ya. Kalau Puasa saum, aja. kalau saum, Saum puasa. ya maksudnya tunggal jamaknya itu. Coba lihat Oh, dulu, lihat. itu. Enggak, ini Oh, tunggal. iya. Ini tunggal. Tunggal. Ini tunggal. 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 Di alun Ya, ini. tunggal. Itu mah ini, ini tunggal. Tunggal, Bu. Jadi kemudian kalian sempurnakanlah puasa hingga malam. Jadi setelah tadi ya Bapak Ibu, di sini tuh diperbolehkan tadi di malam hari tadi ya untuk kalian pergaulilah gitu kan. Kemudian kalian carilah gitu, kalian makanlah, kalian minumlah hingga waktu fajar, intinya begitu. Kemudian setelah masuk waktu fajar kan berarti puasa lagi tuh. Kemudian sempurnakanlah puasa hingga apa? Hingga malam, hingga berbuka. Ya, jadi begitu. Dan sini berarti apa? Janganlah Janganlah ya. kalian. Nah, di sini apa ini? Ini akar katanya Kalian sama dengan ini tadi. Mencampuri. Akar katanya sama dengan ini ya. Sama dengan. Dan janganlah kalian menggauli mereka. Ya, dan janganlah kalian menggauli mereka. Jadi kalau sudah dan janganlah kalian menggauli mereka. Dan kalian ini Itikaf dalam masjid. Oh ya. Ada hal Oke. kalian. Ya. Oh, iya. Jadi sampai sini nih tadi syariat ini tadi. Stop nih sampai sini ya Bapak Ibu ya. Stop. Ini udah beda ini lagi. Jadi pada malam hari dihalalkan yang tadinya haram, nggak boleh. Pada malam hari itu boleh ini, boleh ini, boleh ini, boleh ini, sampai batas waktunya adalah ini. Fajar. Begitu masuk fajar, suruh nyempurnain puasanya sampai malam. Nah, ketika malam kan sebenarnya boleh melakukan ini semuanya ya. Iya. Ya, tetapi ya, ini aturan itikaf. Kalau malamnya beritikaf, di sini ada larangan. Dan janganlah kalian menggauli mereka. Kalian Ya, sedangkan ini berarti sedangkan ya. Sedangkan kalian beritikaf di masjid. Ya, sedangkan kalian itikaf di masjid. Ini kalau nggak salah jamak ini. Jamak ini. Masjidnya jamak. Masjid. Jamak ya ini ya Bapak Ibu ya. Mas. Betul kan? Iya. Pola mafa'ilun, pola mafa'il. Oh, kita yang terlibat. Ke huruf Anissa. Oh itu. ke Nisa tadi. Mendekati nya aja, tapi nya kembali ke istri-istri kalian tadi. Demikian itu Allah telah menjelaskan ayat-ayatnya ya kepada manusia agar mereka betul-betul bertakwa. Itu ya Bapak Ibu. Lumayan luar biasa. Waktunya sudah lewat. Banyak. Waktunya sudah habis. Jadi bisa dilanjutkan
besok Jadi malam. ini adalah aturan hubungan suami istri dan itikaf. Pada bulan Ramadan ya, maksudnya hukum untuk suami istri yang tadinya dilarang itu. Kemudian ini diperbolehkan pada malam Ramadan. Ya, jadi dulu Umar bin Khattab pun juga pernah melanggar syariat yang sebelumnya. Ketika belum turun syariat kan syariat yang berlaku kan syariat sebelumnya ya Bapak Ibu. Oke, begitu saja. Mohon maaf lahir batin, waktunya habis. Ya, mungkin begitu saja. Mohon maaf lahir batin Bapak Ibu semuanya. Kita besok. Ya, kalau ada salah-salah kata, salah dalam penyampaian, mohon dimaafkan. Saya dalam proses belajar sama dengan Bapak Ibu semuanya. Ada Bu Asmariana, nggak kedengeran suaranya. Ada Bu Oke, Bapak Ibu, makasih banyak. Saya kembalikan ke makasih Bu Ati, makasih Bapak Ibu semua. Dipoto ya, lagi. Besok kayaknya satu ayat itu diulang-ulang kayaknya waktunya nggak akan nambah lagi. Silahkan Pak Helmi. Oke. Pak Ibu, berakhirlah pertemuan kita pada malam hari ini. Sekali lagi mohon maaf atas segala kekurangan, kekhilafan, kesalahan selama dalam proses pembelajaran ini. Untuk itu marilah sama-sama kita tutup pertemuan kita dengan doa khatam Quran, istighfar 3 kali dan doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rahamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Astaghfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.